Saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya, ada padanan sejarah. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar ngelakon. Ketika Umar dibantah, ya Umar kenapa anda sholat qiyamul lail secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi Sayyidina Umar nanti dituduh nopo? Mulane kita mau kiai dituduh bid'ah, semenengahe wong Umar dan sahabat dituduh nopo? Bid'ah. Jadi jare Umar ya enak. Umpama iki bid'ah, bid'ah paling apik bid'ah iki. Orang saiki anu bid'ah kok disifati. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama jadi nabi ngajak wong Islam kok Abu Jahal dituduh bid'ah. Wah, kena dituduh bid'ah tenang ya, Kanjeng Nabi nanti dituduh nopo? Bid'ah. Tapi Nabi ra didadili wa kullu bid'atin dolalah. Lha nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma yatihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah. Kul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Kesidharane bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane disebut bid'ah. Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe trawe ora ana kembarane disebut. Saiki wong rame-rame anggere gak ana persis nabi disebut. Iku sak goblok-goblokan iku sak kalah-kalah. Bid'ah ngeten sampeyan atrangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis di bang sisi nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini. Bid'ah itu yang mesti dolalah, mesti sesat. Itu mas tadumat syariah yang berhadapan dengan Allah. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolalah itu yang istodam itu berhadapan. Lan karena ini Saddam Hussein, bapaknya jenak lagi Saddam maknanya tukang nyeruduk. Lalu bapaknya kasil ketika anaknya jadi Saddam Hussein itu tukang nopo nyeruduk. Orang Arab nadarani tukaran Saddam. Istidam mana nopo? Benturan sing keras nopo? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolalah itu sing berhadapan istidam, berhadapan sama saya. Nak terima gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bisa. Dalilnya gampang begini, ini hadis sahih. Kalau betul bela NU, ya bela Muhammadiyah, ya bela siapa-siapa, ini cerita ilmu mama, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bilang. Sahabat nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah itidal, setelah itidal. Sama nak itidal ngapat nomor. Misalnya Rabbana walakal hamdu terus bil samawati wal ardh. Ya milu ya bid'ah Nabi macane mil'ah. Kabeh riwayat itu Nabi macane mil'ah. Lan kalau dia ada sini mil'ah tasbih mergo Nabi macane Rabbana walakal hamdu. Hakada fi jami' riwayat bi fathil hamzah. Terus dari Imam Nawawi wajaza raful hamzah ala anha sifatun. Nah kebetulan di Indonesia ku nakune iku seneng sing gampang dadi Rabbana walakal hamdu. Milu samawati mergo dadi naatu ngerti luwih gampang, tapi riwayatnya mil'ah. Berarti nak riwayatnya mil'ah atau mil'u? Tidak, repot. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya ada begitu, banter bisa. Ruang tadi. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai, Nabi itu aqbala bi wajhi, Nabi balik kanan bertanya, ayyukum ya? Yaqulu hadil kalimat. Siapa tadi yang melafazkan kalimat itu? Itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi. Kalimat kreatif. Wah, enggak diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafazkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya jawab, enggak, kok ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat. Yaqtadiruna ayyuhum yaqudu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di yang paling bisa nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sampai anaga ya Rasulullah.
Nah, artinya kan ada kalimat kreatif yang nggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham? Kalau balik ini, Mas. Ada kalimat yang nggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah tidak diajarkan, tapi dibenarkan. Lalu kalau yakin bahwa Rasulullah beritahu kalau ngaji, terus sampai ada gawa kitab, gawa pulpen, dia seneng mawon. Raiso dibitahno. Nabi raiso nulis berarti gawa pulpen. Oh Nabi ora tau gawa jalalan. Nah Nabi gawa jalalan berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng. Malah apa meneh gawa Samsung malah ora tahu. Moto Nabi Androidan kan enggak. Aneh-aneh. Mulane ada ono mantasab bagi kaum fawa minhum. Mergo wong nyerupani kaum berarti fawa minhum. Ora ono sing kiai sing rada cangkem elek nanya. Berarti nek wong kafir kelambinan, kowe aja kelambinan. Mergo ben gak serupa mbek wong kafir serupa terus dia padha wong kafir nek wong kafir kelambinan, ora usah kelambinan. Nek wong Yahudi di dhuwit, ora usah di dhuwit. Aja suwe nak persis nek wong Yahudi abekan. Orang takut berlebih, mau apa yang bermirip itu? Beda Yahudi. Kalau dia sering debat dengan ekstrim. Maksudnya logika. Terus kedua riwayat ini juga di hadis Sahih. Ada sahabat entah saking gimana tidak tahu lah. Iso dicurigai lah. Pokoknya mati urip nak ngimami gol rakaat ula ya gol rakaat saniyah ya gol sampai Syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosan. Mereka tiap sholat itu kul. Notabene kul kan ibu rakaat ulat tok tasaniyah tok itu ula ya kul saniyah. Jadi mati urip kul. Berhari-hari. Padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngerok Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo. Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus salu kata Nabi ini di hadis Sahih salu. Coba dia tanya, dia hadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kul? Jawab pemuda tadi, di anha sifatur rahman, karena dalam kul itu hanya ada sifatnya Allah, tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten. Di anha sifatullah. Fauhibbu anakrahu, makanya saya senang membaca kul. Terus kata Nabi, akhbiru fa innahu yuhibbu. Kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Oh, itu kan bagus sekali itu kalau saat barok kul. Nah, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan selalu kul itu tidak ajarannya dan tidak pernah Nabi itu selalu kul. Tapi ada orang kreatif selalu kul juga sama Nabi dibenarkan. Artinya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah sunnah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, malah ketoro, nak sing sidik-sidik itu bid'ah malah salah. Usul fikih malah nama-namain hadis itu diganti. Misalnya ngaten, niki sing persis kayak hadis kula niku apal. Ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Ketika Nabi kita praharan rokok itu repote ra karuan. Fattaqun nar walau bisyikki tamrotin. Rokok itu sombok wedeni, sombok lawan. Senajan tok kelawan tak sigare kurma. Sikun itu sigar ayo tamrin kurma. Mbok kamus paling goblok maknane tamrin itu kurma. Saiki gara sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisyikki aruzin. Tapi ulama usul fikih nafsiri bisiki tamrotin bikutin pokoknya. Kut makanan yang jadi pokok di daerah situ kok mbok sedekahno iku termasuk tolak neraka. Lah nek anut sunah Rasul kudu persis berarti kudu kurma. Terus Nabi nate dawuh la tahkiron najaratun lijaratiha walau bin sanasatin. Ki aja geman nyepelakno sedekah senajan to tak sampile wedhus. Terus gue nak nyebelah pitik rasa sedekah mergo boten tuh. Yo ora ono ulama makanya ulama usul fikih itu wajib digeti. Nabi mewajibkan zakat ning tamer. Berarti Nabi wajibno zakat ning kut, ning makanan sing dadi makanan pokok. Dadi kata tamer digenti kut maknane. Berarti di beras wajib zakat. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ora wajib zakat. Mergo Nabi ora tau zakati
kacau kabeh, mbok antem kromo. Tapi ya kita ya terus musuhan terus biasa mah. Kulo biasa kaya ora ono. Wong kulo sing alim biasa. Kulo dituduh bid'ah tenang mau. Arti tenang kok tak anggap biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh nopo. Kita ora usah semangat, hujah ahli sunnah. Ora usah ngurus hujan, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Lane kula suwun nek sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwang misalnya terawih biasa, nah takoki tiyang terawih sunat iki sunat, Ramadan bisa terawih. Lha tapi tiyang niku mboten terawih padahal ngeten-ngeten. Ya nek dene menawi ra terawih mbaya mergawe. Budi to istilah ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kuwe malah jadi pangeran karo ngape kok hukumi ngomong iki. Nah, kalau bapak ini ngoten nek ngomong brengkel sapa? Mbah aku dhewe ra pangeran, dadi ora mendesak ngukumi. Dan aku pangeran aku hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Kita ini kan tidak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak akamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa itu ya mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sedhik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong lagar iku sing makmum sithik, kan ora senengi wong kiai iku, nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wong akeh mbok ancam. Lan kula nu biasa traweh nak sing langgar kula padahal langgar kula nu paling kathah sing traweh. Tapi iki sering tak ada mama. Nak mboten utur, nak wonten utur yang mesti traweh mak mesti dipaksa. Mosok ke Ramadan bisa enggak nak wonten utur ki prei ya. Ya perkara ini khasnya ulama itu sampai wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Ya napa? Mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Nah, jadi azan de imam ku apik. Ada. Nek nuruti sunah Rasulullah. Namun ora usah azan, mergo nabi ku ora tahu. Edan kabeh tak dulu. Nek aku pengen persis nabi ku jogeman azan, mergo nabi gak tahu. Tidak. Terus gua jadi makmum, mergo nabi ku dadi. Terus piye dunyane itu dadi ne. Mergo alasane sunah nabi. Nek kula suwun biasa mawon iki, penting aja maksiat. Men nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat